oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali dengan baik-baik, kecuali kalau kamu, kalau saya, kalau aku telah sia-sia saja menjadi percaya. Yang menjadi pokok bahasan kita hari ini ada pada kalimat kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Dan ini saya angkat sebagai tema daripada khotbah saya pagi ini. Kata telah sia-sia saja menjadi percaya adalah seperti kita memiliki harapan, punya harapan terhadap sesuatu yang akan kita capai, terhadap sesuatu yang akan kita raih, terhadap sesuatu yang kita akan dapatkan, namun kita tidak melakukan tindakan apa-apa alias no action only atau alias nothing. Sebab harapan tidak akan menjadi nyata kalau tidak ada tindakan nyata. Harapan tidak akan menjadi nyata kalau tidak ada aksi nyata. Dan harapan tidak akan menjadi nyata kalau tidak ada perbuatan nyata. Jadi iman kita juga seperti harapan tadi. Hidup keimanan kita kepada Tuhan Yesus, kalau kita tidak memiliki tindakan nyata, aksi nyata, perbuatan nyata untuk menyerahkan sikap pengabdian kita, kesungguh-sungguhan kita, penyerahan kita, ketaatan kita kepada Yesus, maka kita telah memposisikan diri kita sebagai orang yang telah sia-sia saja menjadi percaya. Itulah sebabnya Rasul Yakobus mengingatkan kita dalam suratnya di Yakobus 2 ayat 22 yang berbunyi demikian, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan atau tindakan nyata, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Perhatikan di sana, iman yang disertai tindakan nyata dalam kehidupan keseharian kita, itulah iman yang sempurna dan iman yang menyelamatkan. Jadi jika iman seperti yang tadi saya singgung tidak ada pada diri kita, maka kita akan tetap terkategori sebagai orang yang sia-sia saja menjadi percaya. Dan ini sangat berbahaya. Karena itu, mari kita memposisikan diri kita, kekristenan kita menjadi kekristenan yang sejati, kekristenan yang otentik. Dan tanda orang Kristen percaya sejati itu tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan untuk kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Perhatikan dari ayat yang kita baca tadi. Tanda dari seseorang yang sejati dalam keimanannya adalah, pertama tadi, telah menerima Kristus Yesus. Ketika Injil diberitakan, pikiran kita mempercayai, hati kita menerima dan mengimani. Jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama, orang Kristen yang otentik yang sejati adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tetap di dalam Dia. Kita memiliki keimanan yang tidak akan bergeser
dari saat kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus sampai kita menutup mata, iman kita tidak akan bergeser oleh apapun yang coba menggeserkan iman kita dari Kristus. Itu yang dimaksud dengan tetap di dalam Dia. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mempertahankan, bertahan dalam keimanan kita. Amin. Ya, ibarat kita memiliki sesuatu ya yang berharga dalam hidup kita. Jangan sampai hilang, jangan sampai dicuri orang, jangan sampai dirampok orang. Begitu juga dengan keimanan kita kepada Kristus. Jangan sampai bergeser atau dirampas oleh pengaruh godaan dunia ini. Itu yang dimaksud dengan tetap di dalam Dia. Jadi Paulus menasihati orang-orang yang ada di Kolose tentang bagaimana mereka mempertahankan keberlangsungan iman mereka dalam Kristus. Makanya Paulus menulis begini, kamu telah menerima Kristus ya Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya iman kita kepada Kristus jangan sampai goyah atau bergeser atau berpaling dari Kristus. Kita harus tetap pertahankan. Amin. Ya, yang ketiga dikatakan di sana, hendaklah kamu bertambah teguh, berakar, dibangun. Nah, bagaimana kekristenan kita bisa berakar, bisa kuat? Kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan dan firman Tuhan. Katakan amin. Melalui doa kita, penyerahan kita kepada Tuhan Yesus. Melalui kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita baca renungan-renungan rohani sebagai sebuah upaya kita untuk membangun kekristenan kita supaya tetap berakar, sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh tantangan zaman ini. Bertambah teguh, saudara-saudara. Haleluya. Saya percaya kita yang hadir hari ini adalah pribadi yang kuat dalam Tuhan. Amin. Ingat saudara, kita sudah ada di dunia yang sedang menuju akhir zaman. Firman Tuhan sedang digenapi hari-hari ini. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan keimanan yang murni, yang tulus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Dia terus mengingatkan kita dari khotbah-khotbah yang sampaikan sampai kepada minggu yang kelima ini. Tuhan mengingatkan kita agar kita menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kan hanya orang yang kuat, hanya orang yang bertahan dalam keimanan kepada Kristus, itulah yang akan selamat. Amin. Dan orang yang bertahan sampai kepada kesudahan, dia yang akan selamat. Jadi marilah hari ini kita memiliki ketahanan iman yang tidak mudah digoyahkan. Amin. Ketahanan iman. Ya. Dengan kita terus menjadikan Yesus sebagai satu-satunya andalan kita, dan kita jadikan Dia sebagai jaminan hidup kita. Ya, dengan demikian, kalau kita sudah meyakini bahwa hidup kita sudah ada dalam jaminannya Tuhan, maka satu hal yang harus ada pada diri kita, yaitu ungkapan syukur, terima kasih kita, pujian kita, penyembahan kita untuk Tuhan. Katakan amin. Dalam ayat yang kita baca tadi, dalam Kolose pasal 2 ayat 6, ayat 7, yang berbunyi demikian, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kalau kita sudah mengimani bahwa hidupku sudah ada dalam Yesus, dan Yesus sudah menjamin keberlangsungan hidupku, baik aku masih ada di kesementaraan dunia ini maupun sampai aku nanti ada dalam kekekalan bersama dengan Dia, maka ungkapan syukur, terima kasih kita harus
kita perlihatkan, harus kita panjatkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.